Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sunda Trader. Teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk challenge yang 200.000 itu. Karena kemarin ada DM-an juga ke saya, ada yang habis ya, ada yang habis main sendiri ya katanya. Nah, lebih baik saya sekarang seperti ini teman-teman. Jadi saya akan share teknik yang saya pakai, dan nanti kalian nggak perlu nunggu saya main ya, main aja sendiri teman-teman ya, kalau memang ini udah paham ya. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Yang saya bagi 3 fase itu ya, kalau belum paham ya, kalau belum paham ya. Karena lagi trending ya yang memakai C3 C5, dan kenapa bisa loss, kenapa bisa profit, dan kenapa bisa disebut candle sakti gitu ya. Nah, ini saya kasih lagi tekniknya ya teman-teman ya, biar lebih paham lagi ya. Karena semalam juga saya udah share juga, dan sekarang saya coba untuk kupas lagi dengan lebih detail lagi teman-teman ya, karena masih ada yang lost ya, karena kayaknya belum paham juga, karena itu saya yakin bukan kesalahan dari tekniknya, mungkin dia karena lagi emosi, karena udah saya bilang nggak mungkin dia loss habis karena ada stop loss kok, tapi bisa loss habis gitu. Nah, oke. Teman-teman, di sini saya coba untuk bagi lagi untuk time frame 5 menitnya. Timing di sini teman-teman, timing di sini udah jelas. Timing di sini udah jelas, ini 24, penutupannya 30. Ini fase 3 teman-teman. Ya, ini fase 3 ya. Penutupannya fase 2. Penutupannya 30, berarti ini masuk ke fase 2 ya. Kalau ininya 25, kan penutupannya nanti 30. Nah, kalau ininya masih 24, itu 6 menit lagi, teman-teman. Jadi ada 1 menit lagi di fase 2 ya. Di sini 50-50 teman-teman. Dia mau ke atas ke bawahnya itu 50-50, karena di sini dia udah bentuk dari fase 1 itu sejajar, dan ini itu sejajar. Kemungkinan besar ada penolakan untuk turun, dan ada ada kemungkinan untuk continuous ke bawah, teman-teman. Jadi si candle itu ada kemungkinan untuk ke bawah gitu. Karena apa? Tadi dia di fase 1 ada perlawanan naik ya. Penolakan turun ya. Jadi naik dia. Nah, ternyata di fase 2 dia kembali lagi turun. Jadi si seller ini menguasai market sebenarnya. Kalau dihitung dari merah, 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 merah seperti ini. Merah, merah. Nah, ini udah jelas. Yang menguasai market itu seller. Jadi si buyer itu nggak bisa membeli, teman-teman. Stoknya terlalu banyak ya. Oke, kita pindah ke 70 dulu. Nah, di sini saya mau coba beli sell, teman-teman. Di sini saya mau coba beli sell. Ini udah fase 3 C1 ya. Nah, kemarin kan udah saya jelasin. Saya biasanya OP-nya itu C3 ya. C3. C3, C5 untuk kompensasi. Dan ini sekarang saya coba di C1, teman-teman. Saya coba di C1. Kenapa seperti itu? Ya kita coba aja teman-teman. Ya kita coba aja di fase 3 ini, di fase 3 ini dia itu udah jelas teman-teman. Pembentukannya untuk turun bukan untuk naik gitu. Jadi kalau teman-teman bisa prediksikan market globalnya, teman-teman pasti bisa deh untuk trading ya, yakin saya. Nah, ini profit teman-teman yang pertama ya. Karena tren ini kalau dilihat dari 1 detik aja, 1 menit aja, seperti mau naik, tapi dia nggak akan naik teman-teman. Kita coba aja, sell aja. Nah, itu apa sulitnya sih kalau mata telanjang itu, apa ya? Jangan telanjang ya. Kalau dengan dilihat dengan mata kasat mata seperti ini, candle tuh mau naik teman-teman. Ya, mau naik. Tapi yang menguasai market itu tuh seller bukan buyer. Meskipun di sini ada pola-pola candle ya yang kalian hafal ya, tetap aja teman-teman kalau dilihat dengan kasat mata nggak akan dapat ya. Itu yang saya, apa ya, itu hasil pengalaman saya pribadi ketika saya loss dulu teman-teman. Jadi kenapa saya bisa simpulkan seperti ini sekarang, dan saya pernah loss dulu besar banget teman-teman. Karena saya udah share juga di grup, dan itu saya tanyakan langsung ya ke pihak binomonya. Jadi deposit sama withdraw saya itu berapa gitu. Dan itu udah 160 juta saya loss teman-teman. Dan withdrawnya itu sampai 169 juta, berarti saya masih untung loh teman-teman ya. Setelah udah paham ya. Nah, dulu itu masuk grup sana sini itu 160 juta loh.
Oke. Nah, di sini nih saya lagi, teman-teman. Ini C3 ya, ini C3 nih masuk 28 ya, finishnya 29 nanti, teman-teman ya, dia pergantian candlenya nanti 30. Ya, dia bakal merangsek terus turun, teman-teman. Ya, terus turun di sini. Karena udah saya jelaskan tadi, yang menguasai market itu bukan buyer tapi seller, teman-teman. Kekuatan seller itu nggak mungkin bisa balik lagi ke atas di menit-menit ini, teman-teman. Nggak mungkin, itu prediksi ya. Nah, ini loss ya. Tipis ya, terlalu bawah saya beli. Oke, 2 kali aja deh. 2 kali apa? Ini nih, 140.000 aja. Kita kompensasi dulu ke bawah. Setelah ini, teman-teman, kita kompensasi ke atas ya. Mau nggak mau, di sini saya mau kompensasikan 280 aja ya. Jadi kali 2 aja karena saldo nggak akan cukup, teman-teman. Ya. Oke, kita lihat ya, apakah ini bisa turun? Karena yang menguasai market itu seller. Kita lihat, teman-teman. Tiga detik lagi. Oke, masuk, teman-teman. Jadi ini udah jelas ya. Udah jelas. Bang, lihatnya dari mana, Bang? Coba lo balik ke 15 menit. Di sini nggak ada ekornya, pendek banget, teman-teman. Ekor merahnya pendek banget. Nggak, malah nggak ada ekor, coba. Ya. Tuh, lihat, teman-teman. Nah, kalau dari sejarah semua punya ekor, dia ke bawah lagi. Saya open buy, teman-teman. Ini C5-nya habis. Buy. Udah, teman-teman. Gitu aja mainnya. Nggak perlu kita apa ya, tebak-tebakan atau kayak gimana ya. Karena saya udah yakin kalau semua candle punya ekor, ini juga bakal punya ekor. Itu ya, keyakinan saya tuh ke sana. Nah, andai pun saya loss, dia nggak punya ekor, itu cuma 10/1, teman-teman. Kalau saya beli terus ekor di posisi-posisi C5 seperti ini, ya, beli ekornya, saya pasti dapat, teman-teman. Ya, ini dapat, teman-teman. Teman-teman sekarang lihat, ini 30 kan? Dia ganti candle sekarang. Nggak mungkin dia nyampe menit ininya itu. Kalau di handphone ya, kalau di komputer kan langsung dia pindah. Nah, kalau di menit di handphone itu, nah ini nggak mungkin nyampe 30, teman-teman. Ini udah habis sekarang. Tuh, dia pindah candle. Dia masuk ke 31. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau di handphone tuh, nah, sekarang dia jadi 31. Jadi penutupan di 30 ini, sekarang dia jadi 31. Artinya C5 itu tadi. Ya, teman-teman. Pas saya OP buy, ya beli ekor itu. Ini semoga bermanfaat. Kalau misalkan ini terlalu bingung ya, saya terlalu cepat menjelaskannya. Ya, karena kan namanya juga di konten ini waktunya terbatas, teman-teman. Nggak kayak privat kayak gitu kan. Nggak kayak kita sambil meeting ngobrol santai bisa 3 jam 2 jam atau 4 jam juga atau 5 jam sampai subuh kadang-kadang ya, saya sama teman-teman. Jadi bisa lebih jelas, teman-teman ya. Karena ini terbatas, karena ini konten palingan panjang juga, ini 15 menit ya, atau 10 menit, teman-teman. Dan itu juga di skip-skip, nggak akan paham gitu. Jadi ya seperti itu, teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai rugi deh setiap seasonnya, teman-teman. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut, challenge-nya tetap jalan ya. Seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya diberkahi, teman-teman ya. Dikasih rezeki yang banyak, dikasih profit yang banyak ya. Jangan sampai bawa kaleng ya, teman-teman ya. Segitu aja dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.